Salin wali sobat baik. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah jadi pelatih hati. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafatul iman wa bisabri sabri wa yasli amri wa lu'udan bilisan yang qaul. Sob, sekarang ini mungkin sob pada stres gitu. Para pengusaha stres, jadi karyawan stres, jadi pengusaha stres. Ya siapapun, orang kaya stres, orang miskin stres, orang sedang stres, semua sob pada stres semua. Sahabat saya yang tadinya happy super tajir ya, sekarang kelangkar semua karena overheadnya dia. Kalau 3 bulan kemarin masih tahan dulu, itu sampai bulan Mei ini, udah Juni nih dia udah rugi dia. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Februari, Maret, April, Mei masih tahan. Juni udah mulai kelepakan, Juli nggak tahu. Jadi intinya apa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau sampai Desember seperti ini terus, nggak tahu maksudnya seperti apa. New normal sekarang ini itu bagus juga. Kalau kita sekarang ini kita new normal itu kita sikapi ya. Kalau kita nggak jalankan salah itu. Dijalankan pun tambah salah juga. Intinya apa? Coba kalau saya gitu. Jadi jangan sampai khawatir dulu. Karena apa? New normal sekarang anggaplah sekarang. Apalagi saya di Bali di pariwisata. Saya tadi bicara dengan salah satu orang yang berkecimpung di pariwisata di Sanur. Dia kaget, bingung saya Pak. New normal saya juga bingung. Karena apa? Aturannya banyak Pak. Kalau orang datang ke Bali mau liburan kan simpel, mau happy. Sekarang coba bayangin Pak, di bandara, di mana segala macam aturannya. Sekarang ini kuncinya pariwisata itu movement gitu, perpindahan orang. Sekarang perpindahan orang susahnya luar biasa. Contoh saya punya orang tua di Bogor ya. Saya susah untuk ke Bogor. Kenapa? Saya malas ngurusin SKM kayak apa, surat-surat macam-macam gitu. Rapid test masih oke gitu. Tapi yang lain-lain apalagi cuma 3 hari atau seminggu, bingung juga gitu. Saya ini biasanya kan sebulan tuh 2-3 kali saya keluar gitu. Sekarang udah nggak gitu. Udah berbulan-bulan saya di Bali terus stay at home gitu. Jadi intinya apa? Kan pemasukan bagi yang lain susah gitu. Transportasi bermasalah, semua bermasalah, hotel bermasalah. Di Bali hampir 80% hotel tutup, 80-90%. Efeknya banyak. Dari hotel masuk restoran, supplier banyak sampai ke pertanian. Lihat di jalan-jalan sekarang banyak orang jual telur coba. Jual macam-macam. Pakai mobil-mobil. Sekarang nggak bisa. Satpol PP nggak bisa nahan sekarang ini. Dulu dilarang kalau jualan langsung di stop dulu. Sekarang nggak bisa. Udah hampir tidak ada aturan sekarang ini. Tapi ya mau gimana harus dijalankan karena kondisi seperti ini. Jadi sob, ketika semua dijalankan aja. Cuman Anda harus apa ya? Meskipun ada was-was atau apapun, cari waktu. Kalau bisa sesuatu yang bisa Anda kontrol aja gitu. Contoh, Anda dengan perbaiki hubungan dengan istri, dengan keluarga, dengan siapapun. Perbaiki hubungan dengan Tuhan gitu. Kalau saya kuncinya itu. Jadi paling penting bagi saya perbaiki itu hubungan dengan istri, hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan dengan karyawan semua. Jadi kita harus ngobrol dulu. Setelah kita memperbaiki semua hubungan itu dengan baik, silaturahmi, bila perlu hubungan dengan sahabat-sahabat kita. Jadi kalau Anda sekarang nih, saya ngabisin waktu itu untuk silaturahmi sob. Bayangin loh, saya udah nggak bisnis. Karena bisnis ngapain lagi ya? Mau ngapain sekarang bisnis sudah? Saya ada project gede, nilai project saya nggak tahu, takut saya nggak dibayar. Jadi project miliaran, bingung saya, ada nggak dia duit? Ngomong sih ada gitu, tapi kan DP-nya tetap aturan jalan gitu. Saya takutnya udah dijalankan, ternyata apa? Uangnya susah gitu. Waktu normal aja susah, sekarang apalagi gitu. Makanya saya pilih sesuatu yang gampang dulu. Contoh sekarang alhamdulillah sob. Saya ini rezeki itu kakinya 4 kata orang, kayak kuda kayak orang Cina bilang, kakinya 4, dikejar susah. Alhamdulillah saya ada kerjaan, sekarang ada kerjaan ini. Ini untuk hotel dan restoran. Masih banyak lagi. Ini baru sebagian sob yang datang. Masih banyak lagi yang datang. Alhamdulillah, jadi saya untuk 2 bulan ke depan itu setidaknya saya masih bisa nafas. Jadi itulah kita syukuri dulu. Dan sekarang ini saya akan buatkan, saya berubah strategi, tadinya saya bayar menjadi fasilitator. Saya akan fasilitasi Anda di Uber, kita fasilitasi Anda untuk jadi resellernya alat kitchen, karena kalian saya di kitchen. Belum nanti food processing. Kalau Anda punya food processing, silahkan kontak saya gitu. Ke admin saya, kontak bahwa Anda pabrik processing, saya akan distribusikan ke hampir 1.000 orang reseller di Indonesia, Uber Indonesia. Kita ke dalam aja. Terus saya juga lakukan ini, saya sengaja saya simpan di sini bukan di gudang sana. Karena apa? Sekalian orang lihat gitu loh di showroom saya. Oh kok ada perubahan, ada barang. Akhirnya orang datang penasaran gitu. Jadi itu yang salah satu kuncinya. Dan alhamdulillah ya, strategi saya kemarin sekarang ini Allah itu memberikan pas-pasan gitu, ngepas. Contoh, saya dulu punya sales banyak itu. Ternyata apa? Saya stres gitu karena susah kontrol sales dulu. Akhirnya dan saya punya prinsip sekarang saya hanya minta pada Allah. Dan ketika saya susah di sana,
saya terusir, akhirnya saya bisa beli tempat ini. Alhamdulillah ini pinggir jalan persis besar, mahal tempatnya bayar. Jadi kalau beli sesuatu jangan pikir Anda mau murah gitu. Mahal nggak masalah, yang penting Allah ada uang gitu. Kalau nggak ada uang mau murah pun nggak bisa gitu. Jadi intinya saya mahal ya udah pasrah aja mau. Ternyata selesai tuh bisa beli, bukan kebeli ininya sampai showroomnya, workshopnya, ini workshopnya. Saya bisa review dan workshopnya itu dari bawah. Dan jadi kita ada pekerjaan di bawah juga udah lumayan tuh, udah pekerjaan udah lumayan banyak. Ya. Ini workshop saya. Lihatin ke bawah teman turun. Ini workshopnya ke bawah. Gitu. Jadi saya buat konsumen itu datang itu bisa lihat pekerjaannya sampai di mana. Kita nggak bisa lihat, nggak bisa ini. Kita ada servisnya juga di atas. Jadi shop nih, coba ada di flyer, ada macam-macam. Sekarang saya ke konsumen pun, saya layani konsumen itu customize bener gitu. Jadi contoh, tadinya anggaran 1 miliar gitu. Tiba-tiba karena bermasalah ini cuma 800 atau 600 juta gitu. Ya udah kita sesuaikan gitu. Kita kasih opsi yang paling rasional gitu. Seperti itu. Terus marketing tetap kita lakukan, ya marketing bisa kita kontrol. Dan ingat ya Pak Cob ya, saya ngerjain, saya sekarang ini udah hampir 2 tahun, 3 tahun, saya tidak berharap pada manusia gitu. Saya berharap kepada Allah. Kalau konsumen datang, saya tidak nyari-nyari kerjaan, orang yang datang. Kenapa? Yang penting saya kasih harga bagus, pelayanan bagus, pasti orang itu datang. Jadi intinya sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah menghubungi orang-orang bersilaturahmi ke rekan-rekan kita yang lain. Kita kadang tanya, gimana Pak kabarnya, segala macam-macam. Dan saya lakukan sekarang silaturahmi. Bagi teman-teman yang sukses, stres, teman-teman saya, ini pembelajaran sebagai Anda yang sekarang ini masih muda-muda, yang 40, 35. Dulu saya 35, 30 tahun itu saya borju banget itu. Punya aset luar biasa, harta luar biasa, pakai supir kemana-mana. Sekarang saya motoran nggak masalah. Dulu punya motor, cuman saya nggak terlalu suka. Saya orang pemotor, orang Vespa saya dulu sering main Vespa itu. Tapi waktu saya borju itu luar biasa, saya pakai supir aja ada banyak. Mobil banyak. Jadi intinya apa? Mobil mewah bukan mobil biasa ya. Ada Jeep Mercy. Sekarang yang Jeep Mercy harganya auzubillah mahal banget. Saya punya sedannya juga, macam-macam. Jadi intinya apa? Tidak membuat bahagia sob. Jadi ketika kita muda, teman-teman saya selevelan sekarang ini, dulu itu yang berjaya. Saya ada satu sahabat saya, sekarang ini kena sakit udah umur 55 tahun, kena sakit cukup parah banyak ini. Sehingga dia nggak bisa usaha lagi. Terus kompetitornya dia itu mantan karyawannya dia. Jadi dia sekarang ini udah mantan karyawannya semua itu keluar, ambil usahanya dia. Udah susah gitu, dia main di reklame dia. Jadi gampang diduplikasi sama karyawannya. Sekarang karyawannya yang jaya-jaya. Dia sampai nyesel. Nah ini pelajaran. Belajarlah Anda untuk main-main, untuk bergaul dengan orang yang 5 tahun, 10 tahun di atas Anda. Kadang-kadang supaya apa? Supaya Anda pembelajaran. Dulu mungkin dia gak sukses dulunya. Sekarang dulunya sukses, orang sukses. Pembelajaran. Nah, sob, saya ngajarkan Anda, tadi saya bicara dengan sahabat saya. Itu berinvestasilah ketika Anda masih muda, ketika Anda jaya-jayanya. Kenapa berinvestasi? Investasi ada 2 sob ya. Investasi real, itu contoh Anda investasi di tanah ya, atau apa, simpen dana, segala macam-macam. Bukan saya tidak nyarankan untuk Anda usaha itu. Tapi kalau Anda nggak punya kontrol, saya termasuk orang yang nggak punya kontrol. Meskipun saya investasikan, itu kadang-kadang saya investasikan 20% dari keuntungan saya tiap tahun itu. Contoh saya dapat keuntungan berapa? 2 miliar setahun itu. Saya investasi 400 juta. Tapi kadang-kadang namanya usaha, ketika ada masalah, yang gulung bukan 400 juta yang hilang, yang saya siapin tadi atau 500 juta. Bisa-bisa 1 miliar, bisa 2 miliar gitu. Dan kita haus lagi, ambil lagi bunga kredit lagi ke bank, buat usaha lagi. Itu aja yang terjadi itu. Akhirnya apa coba? Akhirnya nggak selesai-selesai. Akhirnya tiba-tiba saya pada satu titik antara jumlah, tadinya gini enak loh. Contoh kita beli tanah ya, nggak ada, pasti semua Anda mikir gitu. Kita beli tanah 2 miliar gitu. Ternyata sama bank setengah tahun kemudian dihargai tanah itu 4M gitu. Sehingga kita dikasih kredit 3M. Kan lumayan, masih ada 1M kan sisanya. Seperti itu. Tapi pas Anda macet nanti ke depannya, itu kegulung juga gitu. Banyak teman saya yang tadinya asetnya gila-gilaan puluhan M gitu. Tapi ternyata hancur semua, habis gitu. Jadi intinya itu. Jadi jangan berpikir seperti itu, pakai uang bank pasti nggak berkah gitu. Jadi teman-teman saya sekarang ini yang usaha sekarang ini, ternyata apa? Dia cuma ngomongin ke saya. Umur 55 tahun sakit. Aduh bang, susah sekarang ini saya. Saya nyesel waktu muda, kenapa saya nggak belikan kos-kosan dulu gitu. Saya nyesel. Nah kadang-kadang kita punya keinginan tapi tidak merealisasikan gitu. Saya ketika bangkrut, saya langsung mikir waktu 10 tahun lalu. Wah, saya kan dulu kontraktor. Kerjanya MM-an, pabrikasi. Jadi saya kerjanya ME. Saya terbesar, panelis terbesar di Indonesia Timur.
saya punya panel maker, saya distributor Martin Gary, Schneider ya, Legrand, segala macam-macam, gede mainannya sob. Terus saya prioritas di distributor, high tech distributor, barang-barang yang untuk dulu inverter PLC itu susahnya luar biasa. Building automation di bandara itu saya kerjain. Nah, ketika saya jatuh luar biasa, saya kerjaan susah banget. Akhirnya saya mikir, ternyata uang kos-kosan itu seandainya saya punya pemasukan tiap bulan kan enak gitu. Akhirnya apa? Saya pengen punya kos-kosan. Dan itu bukan keinginan toh, harus direalisasikan. Ternyata alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita punya keinginan, setelah kita pas udah agak sehat, kita susah. Investasi itu harus dipaksakan sob. Gak bisa gak dipaksakan. Nah, investasi ada dua, investasi fisik sama investasi berkah. Loh kok bisa ada berkah? Iya. Jadi kalau ada fisiknya bagus, contoh simpan di uang di bank atau simpan uang simpan uang atau jadi emas atau beli tanah segala macam properti. Tapi Anda juga jangan lupakan investasi di bidang sedekah gitu. Kenapa? Itu untuk nyangkut keberkahan kita gitu. Jangan sampai hilang gitu. Saya dulu sob ya, saya omset saya gede. Saya termasuk orang yang nggak berkah dulunya. Karena itu tadi saya main riba gitu. Ternyata apa coba? Saya tiap tahun dulu itu minimal 1 miliar hilang gitu duitnya. Bayangkan coba. 500 juta 1 miliar gitu. Betul, kenapa? Satu, proyek gak dibayar. Pas saya bangkrut itu banyak sekali uang saya nggak kebayar. Mungkin sekarang 10 eman lebih itu. Sampai yang BUMN karya aja itu gak bayar saya coba. Karena pas saya nagih ternyata apa? Orangnya udah dioper-oper ke proyek kemana-mana. Pimpronya dioper ke NTT itu segala macam. Saya mau nagih, lo mana tanda tangannya? Ngejar-ngejar supaya orang gila. Saya kayak orang apa ya? Saya nungguin di sini saya, di situ direkturnya di ruang sebelah. Itu seharian dari pagi sampai sore dia keluar-keluar. Gak ada nuraninya coba. Bayangin coba. Kalau saya ditungguin orang sebentar aja saya udah gak enak hati saya. Ini enggak dia. Sampai sore, udah gitu besok Pak saya pulang dulu ya, udah sore pulang, enak aja loh, saya gimana Pak? Ya Bapak gak ada ini ya, nanti besok lagi kita bicara lagi. Kurang ajar ya coba. Seperti itu sob, gak berkah saya dulu, ketipu, kemarin masih ketipu saya 2 tahun, sekarang masih beruntung. Ruginya 2 tahun ini, ruginya gak banyak itu. Kena sekitar 2 jutaan sekarang, tiap tahun. Jadi masih beruntung, jadi intinya gitu. Dan itu berarti masih kurang berkah, berarti apa? Saya harus murnikan terus dengan sedekah gitu. Jadi itunya, ya ketika Anda gak punya dengan uang, berbaginya dengan ilmu gitu. Makanya di SKDA kita berbagi saling memudahkan. Kita ini para kapten, para admin itu gak ada bayarannya sob. Bayarnya apa? Doa terbaik dari Anda semua. Saling doakan gitu. Dan itu sebenarnya bukan kita yang ini, kita yang membutuhkan, bukan Anda sebenarnya. Jadi Anda perlu tahu ya para kapten, para admin, para siapapun relawan SKDA yang membutuhkan untuk berbagi itu bukan warga SKDA, bukan, tapi kita gitu yang punya ilmu. Ilmu kalau nggak dibagikan itu nggak berkah sob. Seperti harta juga sama, ada nggak berkahnya, makanya ada zakat gitu. Nah ilmu juga sama, harus dibagi sob. Jadi intinya apa? Sekarang nih ya, saya ngelakukan ini seperti ajaran almarhum bapak saya. Saya nggak pintar-pintar amat, gak hebat-hebat amat. Mungkin di luar ada yang lebih hebat daripada saya, banyak sekali. Saya hanya orang bodoh, orang biasa. Hanya dapat sesuatu langsung saya tularkan, langsung saya omongkan gitu. Dan itu saya belajar dari ayah saya, mudah-mudahan ayah saya dapat pahalanya. Gitu. Wan kata, kalau kamu sesuatu, ayah ini itu bukan orang hebat gitu loh. Tapi kalau bukan hebat berarti apa? Ayah itu hanya dengar sesuatu langsung saya ucapkan keluar. Jadi itu sob. Jadi harus Anda sedekah ya. Harus ada investasi dua. Satu investasi fisik, kedua investasi berkah gitu. Dengan cara itu, insya Allah Anda bisa jalan gitu. Banyak sekali yang saya kalau kurang banyak saya kekurangan saya, kalau salah banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.